Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan adalah Surya, NIM I071916, kemudian Ibnu Qayyim, NIM I071934, dan saya Muklis Dinugroho, NIM I071955. Sini kami akan menjelaskan tugas sistem tertanam dan periksara mengenai FSM. Di sini saya akan mensimulasikan semi automatic gate using FSM dengan modifikasi level 1, level 2, level 3 dan level 4. Jadi langsung kita simulasikan saja. Ketika dia bergerak membuka, maka LED akan menyala setengah detik sekali dan buzzer juga menyala sesuai dengan level 1 dan level 2. Lalu ketika dia dalam kondisi terbuka sempurna, maka LED akan menyala solid seperti ini sesuai dengan modifikasi level 2. Lalu ketika dia bergerak menutup, dia juga sama, LED-nya menyala tiap setengah detik sekali dan buzzer juga menyala. Lalu ketika dalam kondisi tertutup sempurna, maka buzzer akan mati seperti ini. Lalu pada level 3, yaitu apabila pintu tidak terbuka atau tertutup penuh setelah 10 detik, maka motor akan mati. Lalu setelah digeser manual, akan kembali ke state terbuka atau tertutup penuh. Lalu yang level 4, ketika dalam keadaan challenge nomor 3 atau setelah 10 detik tadi, maka LED akan berkedip 2 kali. Langsung kita simulasikan saja. Jadi ketika dia bergerak ada gangguan. Misal di sini saya menggunakan ketika ada gangguan itu proximity-nya nilai 0 di kedua sisi, di mana pagar tidak berada pada kondisi terbuka maupun tertutup sempurna. Nah seperti ini. Nah ketika dia mengalami ada yang mengganjal, di sini motor tetap bergerak, tetap masa bergerak hingga 10 detik. Nah lalu setelah 10 detik, maka LED akan menyala 2 kali dan motor akan mati. Nah seperti ini, LED akan menyala 2 kali dan juga motor berhenti. Nah lalu kita geser ke terbuka. Nah lalu setelah kita geser kembali, maka dia akan kembali ke state terbuka atau tertutup penuh. Di sini dia ke kondisi tertutup. Oke, baik. Ini selanjutnya adalah diagram FSM pintu otomatis pada level 1, di mana state awalnya adalah pada kondisi tertutup, dan apabila diberi input menekan pada button, maka pintu akan terbuka, dan pada saat proses membuka, buzzer akan menyala. Kemudian pada saat kondisi terbuka ini terdapat sensor proximity yang terdeteksi, sehingga akan membuat pintu tetap dalam kondisi terbuka. Nah, apabila dalam kondisi terbuka ini ditekan button, maka akan membuat pintu menjadi tertutup, dan buzzer juga menyala pada saat proses menutup. Jadi buzzer akan menyala pada saat pintu proses membuka ataupun menutup. Kemudian pada level 2 terdapat tambahan lampu LED, di mana lampu LED akan menyala pada kondisi pintu terbuka, kemudian mati pada kondisi pintu tertutup, dan berkedip dengan jeda setengah detik pada saat pintu proses membuka ataupun proses menutup. Kemudian pada level 3 terdapat kondisi terganjal, di mana pada kondisi ini pintu tidak dalam kondisi terbuka ataupun tertutup sempurna. Jadi apabila sistem masuk pada kondisi terganjal ini, maka harus dilakukan manual push untuk mengarahkan pintu ke terbuka ataupun tertutup. Baru pada terbuka atau tertutup tersebut, sistem dapat melanjutkan proses yang sudah diprogramkan. Dan pada level 4, tambahannya adalah pada kondisi terganjal, ini LED akan berkedip 2 kali sebagai tanda bahwa
pintu berada dalam stage terganjal. Oke, jadi selanjutnya ini detail keempat dari gerbang otomatisnya. Jadi ketika pengguna menekan tombol open atau close, data pada tombol open atau close-nya akan tersimpan. Lalu akan memerintahkan relay motor untuk membuka atau menutup gerbang. Dan ketika gerbang bergerak, akan menyebabkan buzzer menyala dan LED blinking hidup selama 0,5 detik. Dan ketika gerbang tidak bergerak, maka akan ada perintah untuk dorong manual agar kembali ke gerbang seperti semula dan menyebabkan LED kedip 2 kali dan motor juga akan mati. Sekian presentasi dari kelompok kami. Yerusalem, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.